Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesejahteraan Sosial 1B, kelompok 20. Perkenalkan, saya Dwina Amelia dengan NIM akhir 052. Saya Faizul Adransyah, NIM saya 083. Nama saya Kansa Zahira dengan NIM akhir 086. Nama saya Aisyah Alfiana Dewi dengan NIM akhir 090. Kami akan menjelaskan tentang salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Osing. Suku Osing, atau bisa juga dibaca dengan suku Using, adalah salah satu suku di Indonesia yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Asal mula suku ini berasal dari Kerajaan Belambangan, yang mana dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Pada saat Kerajaan Majapahit sedang terjadi perang saudara, banyak wilayah kekuasaan yang melemah dan akhirnya kerajaan tersebut jatuh ke tangan Kesultanan Malaka. Atas hal ini, Kerajaan Belambangan berdiri sebagai kerajaan sendiri dan para penduduk Belambangan juga tersebar ke beberapa wilayah, yakni ke lereng Gunung Bromo menjadi suku Tengger, ke Bali menjadi suku Bali, dan ada juga yang menetap di Belambangan atau yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi, yaitu suku Osing. Berikut ini adalah pakaian adat suku Osing yang biasa disebut jebeng dan tulik. Dan ini adalah rumah adat suku Osing yang biasa disebut baresan. Suku Osing memiliki beberapa kebudayaan, antara lain seperti tradisi bersih desa. Tradisi bersih desa merupakan salah satu tradisi masyarakat Osing sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen pertaniannya pada Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini juga dilaksanakan dengan cara menjemur kasur berwarna merah hitam, yang mana warna merah berarti simbol ibu dan hitam berarti kekal. Jadi, maknanya dapat diibaratkan seperti kasih ibu yang tidak pernah putus kepada anaknya. Setelah menjemur kasur, warga biasanya menyalakan obor di sepanjang jalan pada sore hari, yang apinya diambil dari api biru kawah ijen. Selain itu, suku Osing juga memiliki tradisi lainnya, yaitu Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu adalah tradisi masyarakat suku Osing berupa makan besar, yang dilaksanakan setiap pekan pertama di bulan Syuro atau Zulhijjah, pada hari Kamis atau Minggu. Makanan yang disajikan berupa makanan khas mereka, yaitu pecel pitik, yang disediakan oleh masyarakat suku Osing secara bersama atau gotong royong. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki yang telah diberikan. Selain itu, sekaligus sebagai bentuk selamatan dari bersih desa. Berdasarkan hal itu, tradisi ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tradisi khas suku Osing selanjutnya ialah ritual kebo-keboan. Ritual ini dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar panen mereka subur dan dijauhi oleh malapetaka. Penggunaan lambang kerbau dipakai karena kerbau merupakan mitra kerja para petani yang setia menemani di sawah. Dalam kegiatan upacara adat kebo-keboan, masyarakat suku Osing telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tujuan diadakannya upacara tersebut merupakan wujud dari nilai ketuhanan, memohon kepada Tuhan agar panen mereka subur dan dijauhi oleh malapetaka. Nilai kemanusiaan juga membuat suku Osing tidak lupa untuk sedekah atas limpahan panen yang dihasilkan. Sedekah sebagai wujud rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial yang selaras dengan sila kedua. Partisipasi dari berbagai kalangan tanpa memandang ras, suku, serta agama menjadikan upacara adat kebo-kebo sebagai salah satu wadah bersatunya masyarakat. Semangat gotong royong juga tercermin dari persiapan hingga terlaksananya upacara tersebut yang hikmat dan lancar. Pengambilan keputusan masih menjunjung tinggi nilai permusyawaratan yang tertuang dalam sila keempat. Ganjar Keliling,
merupakan tradisi kearifan lokal yang masih bertahan dan diwariskan secara turun-temurun sehingga sekarang. Dalam bahasa Osing, manjer atau panjer artinya penyangga yang terbuat dari batang bambu besar. Biasanya didirikan di area persawahan yang tinggi sekitar 5 hingga 10 meter. Sedangkan kiling artinya kincir angin. Dalam bahasa Jawa, kiling artinya kitiran. Panjer merupakan penyangga yang melambangkan kekokohan. Hal ini menunjukkan rasa kuatnya kekeluargaan warga desa Kemiren dalam segala hal terutama gotong royong. Aspek sosial dan religi yang sangat mendalam dalam panjer kiling. Hal ini bertujuan agar dalam pendirian kiling itu dapat memberikan manfaat dan mendatangkan keberuntungan, karena proses pendiriannya lah tidaklah mudah dan semuanya melambangkan kebaikan. Tari Gandrung. Tari Gandrung merupakan kesenian pertunjukan tradisional yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat Banyuwangi. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat kota Blambangan. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Tari gandrung dipertunjukkan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Angklung Paglak. Angklung Paglak dimainkan saat musim panen tiba. Dulunya, angklung dimainkan sebagai hiburan para petani yang memanen padinya. Paglak sendiri merupakan gubuk kecil sederhana yang dibangun di sawah atau di dekat permukiman dengan tujuan sebagai tempat untuk menjaga padi dari burung. Para petani biasanya bermain angklung dalam paglak tersebut, maka dari itu disebut angklung paglak. Selain hiburan, permainan angklung ini diisyaratkan agar warga membantu mereka memanen. Nilai gotong royong begitu kental dalam tradisi ini. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.